KLPFest 2022 satu sinergi bangun negeri. Nah, teman-teman, udah makan? Udah bobo? Belum, karena ini masih siang, Elma. Oh iya, perkenalkan nih teman-teman, ini Elma dan saya Albert. Bukan, Mas. Saya Oki, teman-teman. Selamat datang kembali di acara KLPFest 2022, teman-teman. Jadi tadi Elma kita tuh sudah melaksanakan 6 sesi ya tadi pagi kalau nggak salah ya. Betul. Ada dari instansi A sampai F. Kurang lebih gitulah ya. Nah, ini sekarang ada sesi selanjutnya teman-teman. Ini kita akan mengikuti 6 sesi dari instansi pemerintah lagi yang akan memberikan informasi kepada kita terkait lulusan PKN STAN, terkait informasi terkait lulusan PKN STAN kepada teman-teman sekalian untuk lebih bisa mempersiapkan teman-teman dalam memilih masa depannya nanti, Elma. Betul sekali, Mas. Nah, langsung aja kali ya, Mas, kita Silakan. paparannya. Dan yang pertama ini sesi pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini sudah tergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Bapak Imam Suwandi, Sarjana SST, AK selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Kominfo. Yang kedua ada Bapak Deddy Suparman, SOS MMQIA selaku Direktur SDM dan Umum LPPR RI, dan yang ketiga ada Ibu Dr. Anda Megi Teresia Rares, MSI selaku Direktur Umum LPP TVRI. Selamat siang, Bapak Ibu. Suaranya belum terdengar, Bapak Ibu, mohon izin. Tes 1, 2, 3, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Sangat jelas, Bapak. Selamat siang. Baik, Bapak mohon izin kami persilakan Bapak dan Ibu dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 10 menit. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, alhamdulillah kami hari ini didampingi oleh Direktur Umum RRI Pak Deddy Suparman, kemudian di sebelah kanan saya mewakili Direktur Umum TVRI Bu Megi ada Pak Fajar. Baik, kemudian yang saya cintai dan yang saya hormati para alumni, karena kemarin kan habis wisuda ya, seminggu yang lalu, para alumni PKN STAN sekaligus sebagai peserta KLPFest STAN tahun 2022 yang berbahagia. Baik, mungkin kami akan menyampaikan terkait apa sih itu Kementerian Kominfo. Jadi gambaran besarnya saja bahwa kami memang mengawal untuk tugas pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, di mana mungkin teman-teman sudah tahu ya, menteri kami ya cukup terkenal karena Kominfo komunikasi sering tampil di layar televisi, yaitu Pak Joni G. Plate. Di Kominfo sendiri, Kominfo memiliki 7 unit eselon 1 ditambah 1 BLU setingkat eselon 1 yaitu Bakti. Kemudian 7 unit eselon 1 apa saja? Yang pertama adalah Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal ini membawai ada 8 unit eselon 1, eselon 2, kemudian plus 3 kuasi, yaitu di luar struktur Kementerian Kominfo, yaitu yang menangani terkait dengan komisi informasi publik, kemudian Dewan Pers, dan yang selanjutnya adalah komisi penyiaran. Nah, ini yang untuk di kesekjenan. Kemudian ada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal karena kami termasuk kementerian besar, maka unit kami adalah dipimpin oleh Inspektorat Jenderal yang kebetulan Pak Itjennya yang
1 bulan ya, per 1 Oktober kemarin pensiun, dan beliau itu adalah alumni STAN STA 82. Kebetulan saya sendiri adalah STA 95. Jadi kalau teman-teman masuk ke Kominfo, maka di Kominfo cukup banyak alumni dari STAN, dan kemarin kami juga menerima sekitar 57 lulusan STAN yang tersebar di Kementerian Kominfo. Baik, di Itjen sendiri ada ada 4 inspektorat plus 1 sekretariat, dan kebetulan sebagai gambaran untuk dua inspektur yang sekarang ada di Kominfo, kebetulan alumni dari STAN juga, kalau tidak salah itu STA 85 angkatannya Pak Edwin Libes, dan hampir banyak alumni dari STAN yang ditempatkan di Inspektorat Jenderal. Kemudian di unit teknis, yaitu di Direktorat Jenderal, kami mempunyai 4 Direktorat Jenderal, yaitu yang pertama Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informasi, kemudian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, kemudian Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika. Ini bagi teman-teman PKN STAN yang hobi aplikasi, di sini adalah pusat pengembangan aplikasi, dan salah satu yang di aplikasi yang disusun adalah, mungkin teman-teman PKN STAN tahu ada namanya OSS, One Single Submission, izin pelayanan satu pintu. Nah, aplikasi itu digodok oleh teman-teman di Direktorat Aplikasi ini. Kemudian kalau teman-teman juga tahu Peduli Lindungi, juga ada di Direktorat Aplikasi dan Informatika. Kemudian ada beberapa layanan aplikasi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan yang di Kementerian Dalam Negeri, juga termasuk Smart City dan sebagainya, ini ada di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika. Kemudian yang selanjutnya adalah Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik. Nah, ini khusus untuk menangani bidang-bidang komunikasi pemerintahan yang di mana mungkin karena termasuk di sini adalah bertugas juga untuk menangkal terkait dengan isu-isu hoax yang sekarang sedang banyak berkembang ya. Kemudian yang terakhir adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mungkin kalau di Kementerian Keuangan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ini di kami setingkat eselon 1. Kemudian yang terakhir adalah Bakti. Bakti sendiri adalah salah satu BLU kami yang menangani untuk infrastruktur pengembangan untuk di pulau-pulau terluar, untuk Palaparing, dan bagaimana kita bisa mengkonekkan terkait dengan saluran baik frekuensi dan sebagainya, sehingga layanan terhadap konektivitas baik oleh HP, televisi dan sebagainya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, ini adalah kemudian di mana sih kira-kira lulusan STAN ketika nanti akan ditempatkan di Kominfo. Yaitu yang penempatan kami pertama ada di jabatan analis keuangan, kemudian di auditor, kemudian ada di pemeriksa pajak terampil,
kemudian penata laksanaan barang, pengadministrasian keuangan, pengelola akuntansi, pengelola anggaran, pengelola BMN, kemudian pengelola kegiatan anggaran, pengelola monitoring dan evaluasi, pengelola sarana dan prasarana perkantoran, kemudian penyusunan program dan anggaran, kemudian penyusun rencana kegiatan anggaran dan peranata keuangan dan APBN. Intinya kami menempatkan lulusan STAN pasti sesuai dengan apa yang diarahkan atau sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari Kementerian Keuangan. Kemudian ini rencana usulan kami kemarin, permintaan kami kepada Kementerian Keuangan untuk lulusan tahun 2022 Kominfo. Di Kominfo sendiri kami meminta 97 formasi, kemudian di TVRI ada 24 formasi, kemudian di RRI ada 10 formasi. Nah, sebagai gambaran, pasti teman-teman akan nanya, nanti di Kominfo berapa sih penghasilannya? Nah, kalau penghasilan kemudian di Kominfo nilai RP kita sudah di 78,18 dengan kategori BB sangat baik, maka nilai kami ini untuk tunjangan kinerjanya sekarang sudah ada di angka 80%. Nah, teman-teman sekalian nanti mungkin bisa bertanya kepada kakak kelas kalian yang sudah sekarang posisinya masih CPNS ya. Sebentar lagi kan PNS kan, karena masuk 1 Desember ya, 1 Desember 2021. Nah, nanti ya akan PNS di 1 Januari 2023. Nah, kalian bisa bertanya kepada teman-teman kakak kelas yang sekarang posisinya masih CPNS, berapa sih tunjangan kinerja yang diterima oleh teman-teman saat ini. Untuk kategori D3 kita ada di grading 6 ya Bu, di grading 6. Untuk kalau gaji pasti menyesuaikan dengan ketentuan PNS seluruhnya. Kemudian untuk ini biasanya banyak sih terkait dengan program-program bagaimana sih pengembangan di Kominfo. Nah, terus terang saja karena nilai merit system kami alhamdulillah sudah bagus dan maka pengembangan di kami untuk nilai indeks profesionalitas untuk Kominfo sendiri sekarang sudah 82, artinya dengan nilai tersebut kami benar-benar mengawal untuk pengembangan SDM. Karena nilai 82 di situ kan salah satunya dinilai dari bagaimana instansi itu mengembangkan PNS-nya lewat pengembangan yang ada di instansi yang bersangkutan. Jadi dengan nilai 82 berarti BKN menunjukkan bahwa Kominfo serius untuk melaksanakan pengembangan terhadap para PNS-nya, dan kebetulan teman-teman yang sekarang ada di Kominfo juga kami dorong jangan, karena lulusan STAN yang sekarang kan masih yang D3 ya, jadi jangan sampai berhenti di D3, kecuali untuk yang lulusan-lulusan yang akan datang mereka sudah langsung D4. Kemudian dalam perkembangannya program beasiswa ini kami juga, karena kebetulan kami mempunyai badan diklat ya, badan pengembangan SDM yang mungkin tidak semua kementerian memiliki struktur mempunyai badan atau yang menangani pengembangan tersendiri. Di kami sama seperti BPPK, kami mempunyai
struktur organisasi yang menangani pengembangan, yaitu setingkat eselon 1. Jadi dan kami punya 10 balai yang tersebar di wilayah Indonesia. Jadi ini yang memang mengawal teman-teman nanti untuk bisa berkembang. Kemudian untuk ini, nah biasanya kan gini akan nanya syaratnya apa gitu. Ya kami syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa PNS, kami juga berharap ya, berharap para pegawai di kami ini bisa melakukan segera pengembangan, karena tuntutan di Kementerian Kominfo sendiri, Kominfo memang karena kita nanganin teknologi informasi dan sebagainya, kita jangan sampai tertinggal. Oleh karena itu pengembangan itu sangat mutlak di kami. Jadi teman-teman seandainya ingin bergabung ke kami, ya otomatis tuntutan kami untuk tuntutan profesional dan sebagainya juga kami tuntut untuk bisa berkembang secara cepat. Karena memang kebutuhan organisasi juga menuntut hal demikian. Tetapi kita juga tetap dengan kaidah-kaidah dan peraturan yang ada bahwa 1 tahun setelah menjadi PNS boleh bisa melakukan proses untuk melanjutkan izin, sekarang namanya surat tugas belajar mandiri ya. Kalau dulu kan izin belajar, sekarang sudah ini surat tugas belajar mandiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena kami harus berbagi dengan 2 unit lainnya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Umum dan SDM RRI Pak Dedi. Monggo Pak. Baik, makasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang terhormat Pak Imam, mewakili Bu Megi dari TVRI, Pak Fajar dan teman-teman tim, serta teman-teman dari Kominfo, serta adik-adik yang baru saja diwisuda dari lulusan STAN ya. Saya ucapkan selamat telah lulus semua, dan tentu saja menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Imam, kami juga punya ekspektasi yang sama dengan Pak Imam. Apabila teman-teman lulusan PKN STAN ini bergabung menjadi ASN di kepada negara melalui LPPRRI, maka sekilas saya menyampaikan tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dari struktur organisasi tentu ada Dewan Pengawas yang mekanisme pemilihannya itu melalui proses yang sudah diatur oleh Undang-Undang 32 tentang Lembaga Penyiaran Publik, tentang penyiaran, dan PP 12 tentang LPPRRI, melalui mekanisme uji kepatutan di Komisi 1, lalu Dewan Pengawas melakukan mekanisme yang sama, memilih dan menetapkan Dewan Direksi LPPRRI dengan tugas dan fungsi kolektif kolegial tentu di 2 layer jabatan, kelompok jabatan ini. Di bawah direksi itu kami memiliki ada stasiun penyiaran tipe A yang berada di ibu kota provinsi, stasiun penyiaran tipe B yang ada tipe A itu yang ada di ibu kota negara, yang tipe B itu ada di ibu kota provinsi, dan tipe C stasiun penyiaran yang ada di ibu kota kabupaten.
dan ditambah dengan beberapa stasiun penyiaran tipe C dan studio produksi yang berada di wilayah 3T dan perbatasan. Ada di 35 stasiun produksi di berbagai perbatasan di wilayah NKRI. Ada Bovendigul, ada Tahuna, ada Talaut, Miangas, Rote, Sabang, dan seterusnya. Dan ada di seluruh wilayah NKRI. Ini kira-kira struktur organisasi SOTK di LPP RRI. Direksinya dibagi menjadi beberapa klasterisasi jabatan. Ada Direktorat Program dan Produksi yang membidangi penyiaran dan pemberitaan. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha itu yang membidangi tentang, di sana ada marketing, pengembangan usaha, ada komunikasi publik, ada layanan publik. Ada Direktorat Teknologi dan Media Baru yang membidangi soal teknologi penyiaran, baik terestrial maupun digital. Ada Direktorat Keuangan dan Direktorat SDM dan Umum. Tugas dan fungsinya saya rasa standar sama sesuai SOTK. Di sana mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Di RRI secara programatis itu ada 4 programa dan 1 programa yang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia di luar negeri dan masyarakat dunia. Programa 1 itu karakteristik atau STP-nya, segmented targeting positioning-nya itu lebih kepada semua kalangan atau semua target, mulai dari usia TK sampai dengan dewasa. Dan untuk Pro 2 ini positioning-nya khusus untuk anak muda, maka program-programnya itu diarahkan untuk hanya anak muda. Sementara untuk Pro 3 positioning-nya itu lebih kepada news and talk atau lebih kepada berita, isinya informasi dan berita. Sementara Pro 4 itu positioning-nya sebagai programa yang khusus terhadap persoalan-persoalan budaya. Jadi lebih kepada siaran budaya dan pendidikan. Sementara untuk siaran luar negeri untuk Indonesia, kami itu dalam rangka bersinergi atau menjadi PR negara untuk membangun citra positif bangsa Indonesia di luar negeri dengan 8 bahasa. Ada Jepang, Mandarin, Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan seterusnya. Ada 8 bahasa di sana, serta studio produksi yang ada atau stasiun produksi yang ada di berbagai perbatasan di wilayah NKRI yang diarahkan kepada upaya menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai program siaran. Lanjut, ini kira-kira gambaran besar tentang core bisnis, ini peta proses bisnis di RRI. Untuk proses bisnisnya lebih kepada 2 direktorat yang bertanggung jawab, Direktorat Program dan Produksi yang tadi penyiaran dan teknologinya. Sementara untuk Direktorat LPU, Layanan dan Pengembangan Usaha, di sana ada marketing, ada PNBP, ada komunikasi publik, PR, dan seterusnya. Lalu ada Direktorat SDM dan Keuangan juga. Ini menjadi lebih kepada tusinya kepada area-area yang berbasis supporting. Yang berikut terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai, kami juga tentu saja ini amanah dari Undang-Undang ASN, bagaimana kami harus terus-menerus meningkatkan kompetensi para pegawai LPP RRI, tentu dengan berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan, ada coaching, ada mentoring, ada workshop, bimtek, dan lain-lain. Jadi areanya seperti ini. Untuk bidang penyiaran dan bidang teknik, karena kami, maka kita mengkredit sendiri terhadap program-program pengembangan SDM, dari penulisan naskah multiplatform, reporter, manajemen produksi, sandiwara, menulis naskah jurnalistik, ada standarisasi penyiaran publik, ada reporter olahraga, ada membuat ada workshop video, audio dokumenter, perencanaan,
tata kelola medsos, dan jurnalistik multiplatform. Sementara di bidang tekniknya, untuk terestrial kita orientasikan kepada maintenance atau perawatan pemancar, ada dasar teknis broadcasting yang berbasis multiplatform, teknologi perkembangan teknologi digital, serta teknologi jaringan dan studio. Ini berkaitan dengan operasional RRI. Sementara di bagian supportingnya dari tata usaha, di sana diklat akuntansi, bendahara, auditor, dan seterusnya, yang ini tentu saja kami selalu bekerja sama dengan para pembina japung-japung yang ada di kementerian dan lembaga. Serta beberapa diklat lainnya yang kami kerjasamakan dengan banyak kementerian, termasuk dengan Kominfo, Kementerian Keuangan, BPKP, dan lain-lain. Ini dalam rangka memenuhi kompetensi dari semua profesi jabatan yang ada di LPP RRI pada semua level jabatan. Kira-kira ini gambaran sekilas tentang LPP RRI. Tentu saja saya mewakili manajemen juga memanggil teman-teman lulusan PKN STAN untuk bergabung menjadi aparatur sipil negara melalui pengabdiannya di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan konsep sebagai PR negara melalui penyiaran radio publik. Itu terima kasih. Bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Imam Suwandi selaku Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Kemenkominfo dan tim dari Kemenkominfo Ibu Karlina, kemudian Bapak Idodi Suparlan selaku Direktur Umum dan SDM RW TVRI dan tim dari RPP RRI. Baik, dari TVRI, mohon izin salam hormat kita semuanya bahwa hari ini Ibu Direktur Umum RW TVRI dinas di TVRI Stasiun Maluku ada acara hibah. Beliau mewakili Bapak Direktur Utama dan Bapak Direktur Utama juga ada kegiatan di luar kantor dinas. Jadi kami mewakili dari Direktorat Umum untuk melaksanakan daripada KLSTF STAN tahun 2022 ini. Baik, yang pertama dari TVRI kami sampaikan bahwa tentang LPP TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berdiri tahun 1962 dengan berdasarkan surat keputusan Menteri Penerangan RI nomor 20/SK/7/62 tentang berdirinya TVRI pada 24 Agustus 1962 ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Stadion Utama Gelanggang dan Bung Karno. Yang kedua, tahun 1993, keputusan Presiden nomor 21/15 tahun 1993 tentang pembentukan televisi Republik Indonesia dan merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jagoan mencapai seluruh wilayah KRI. Perangan baru setelah status menjadi UPT unit pelaksana teknis. Pada tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang pendirian perseroan jawatan tahun 2020 status TVRI bahwa menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Kemudian tahun 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 32 Tahun 2000 tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 14 TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, dan hiburan, penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tentang struktur organisasi yang ada di Lembaga Penyiaran Publik TVRI adalah bahwa yang pertama ada Satuan Dewan Pengawas. Kemudian di bawah Dewan Pengawas Direktur Utama, dan di bawah Direktur Utama ada 5 direktorat dan 2 satker, yaitu Direktorat Program dan Berita,
Direktorat Teknik, Direktorat Pengembangan dan Usaha, Direktorat Keuangan, dan Direktorat Umum. Kemudian Satker ada 3, Satuan Pengawas Intern atau SPI, kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang. Tapi Puslitbang ini tahun 2002 ini ada pengalihan nama dan selama ini masih proses dalam Kemenpan dan aturannya juga masih proses. Kemudian satu lagi tentang Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Di bawah direktur utama ini ada tipe daripada TVRI stasiun penyiaran. Yang pertama tipe A, TVRI stasiun tipe A, kemudian TVRI stasiun tipe B, dan TVRI stasiun tipe C. Kemudian Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini terdapat di 30 provinsi yang terdiri dari 17 stasiun tipe A, 11 stasiun tipe B, dan 2 stasiun tipe C. Sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 bahwa TVRI harus berada di ibu kota provinsi. Tahun 2022 ini kita di TVRI sedang dibangun 2 stasiun baru, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. Tahun 2023 akan dibangun 2 stasiun, yaitu Maluku Utara dan Banten. Kemudian dengan adanya demikian tahun 2003 nanti seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki stasiun penyiaran di masing-masing provinsi. Terkait dengan tahapan analog switch off atau ASO yang secara bertahap dalam nasional berjalan, tahap pertama tanggal 30 April 2022 mencakup 56 wilayah layanan siaran 166 kabupaten dan kota. Tahap kedua tanggal 25 Agustus 2022 31 wilayah layanan siaran di mana 110 kabupaten dan kota. Yang tahap ketiga, tanggal 2 November 2022, di mana 25 wilayah layanan, siaran 65 kabupaten dan kota. Di LPP TVRI, karena sebagai lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran, di sini ada satuan transmisi LPP TVRI, yang mana ada 361 satuan transmisi, terdiri dari transmisi analog, TVRI transmisi analog 224 lokasi, kemudian transmisi digital ada 139 lokasi, penambahan digital tahun 2022 ini penambahan transmisi digital sebanyak 32 transmisi. TVRI mendapatkan bantuan DBS dari Kominfo 15 transmisi tahun 2002, kemudian TVRI sedang membangun 17 transmisi tahun 2022, dan pada akhir tahun 2022 total transmisi digital sebanyak 171 transmisi. Dalam satuan ini kemudian ada juga LPP TVRI menggunakan 21 stasiun menggunakan MCPC milik Telkom, di mana 21 stasiun yang menggunakan satelit MCPC milik Telkom, yang artinya siaran TVRI dengan menggunakan satelit bisa ditonton di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan parabola. Yang diuntungkan sasarannya adalah memasyarakatkan yang ada di wilayah-wilayah terpencil dan di perbatasan. Dalam hal pengembangan pegawai di TVRI, pengembangan pegawai salah satunya unsurnya adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memiliki satuan kerja pusat pendidikan dan pelatihan yang berada di lokasi kantor pusat Jalan Gerbang Pemuda nomor 8 Senayan Pusat Jakarta, kemudian memiliki studio standar broadcast, perpustakaan, ruang kelas, dan ruang meeting dengan digital interaktif whiteboard. Pusdiklat LPP TVRI menyelenggarakan pelatihan khususnya bidang produksi, penyiaran, dan teknik penyiaran, dan pelatihan profesi lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan instansi. Peserta didik berasal dari 30 stasiun yang ada di provinsi seluruh Indonesia. Kemudian pelatihan pendidikan pegawai, diantaranya 1 pendidikan penyiaran terdiri dari publik, speaking, video editor, desain grafis, presenter dan reporter televisi, kameramen, penulis naskah, mobile journalism, video jurnalis dan videografi. Yang kedua, bidang lainnya di bawah Pusdiklat atau bekerja sama dengan instansi lain, diantaranya adalah unit manager, akun eksekutif, bidang kepegawaian atau bagian SDM, bagian keuangan, auditor, dan pengelola BUMN. Kami mengharapkan dari para alumni dari STAN ini bisa bergabung di LPP TVRI sebagai salah satu bentuk auditor di tingkat keuangan
dan di Satuan Pengawas Intern. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami persilakan baik Ketua Kominfo. Iya, betul sekali. Mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dapat melakukan raise hand untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara interaktif. Adakah teman-teman yang ingin? Ada nih Oke. atas nama Mbak Dera. Oke. Selamat siang Mbak Dera Silva Maulia. Apakah sudah terhubung dengan kami? Sepertinya Belum. sinyal lagi Halo? hujan. Oh, udah terhubung nih Mas. Oke ya. Izin langsung bertanya ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Dera Silva Maulia. Izin bertanya, kira-kira berapa kuota masing-masing prodi yang diminta oleh Kominfo ini? Terima kasih sebelumnya. Nah, pertanyaannya terkait dengan detail masing-masing prodi yang diterima di Kominfo. Silakan Bapak atau Ibu yang akan menjawab. Oke, untuk prodi itu kembali lagi ya akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau untuk saat ini kita beasiswa ya tentunya. Kalau untuk beasiswa itu ada di Litbang, itu terkait dengan IT, terkait dengan SDM juga gitu, Mbak. Mungkin dari TVRI beasiswa ada yang diberikan? Ada Pak Dedi? Belum? Oh belum, TVRI juga belum. Oh jadi hanya ada di Kominfo untuk beasiswa itu. Cukup Mbak Dea? Izin Bu, maksudnya bukan beasiswa tapi kayak kuota misal untuk prodi akuntansi berapa, prodi KBN berapa, manajemen aset berapa, seperti itu Bu. Formasinya gitu. Iya, Oh, ya, seperti itu. Oke. Kalau formasinya kayaknya sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk berapanya kayaknya apa perlu disampaikan ya? Kayaknya sih sebelum-sebelumnya tidak boleh disampaikan. Mohon izin mungkin dari moderatornya Kemenq bisa disampaikan? Baik, silakan Ibu kalau misalnya. Atau itu internal? Silakan. Silakan Ibu kalau misalnya dari Ibu ingin menyampaikan langsung ke teman-teman. Oh, kita, oke. boleh. Jadi boleh ya? Sedikit juga tidak apa-apa. Oh, oke. Untuk formasi itu akuntansi lalu untuk keuangan itu 15, lalu apalagi Mbak Asrid? Perbendaharaan 9. Itu Mbak Dea. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Mbak Selanjutnya? Dera, ya, sudah terjawab ya tadi pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Boleh langsung raise hand teman-teman. Sepertinya tidak ada. Mbak Elma. Ini ada tawaran kalau memilih RRI langsung boleh. Gitu. Oke. Bisa jadi. Baik Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu yang sudah kami rangkum dari yang teman-teman sampaikan. Ini juga perlu ditanyakan Bu, dari formasi yang tadi Ibu sebutkan tadi, apakah seluruh lulusan PKN STAN yang nantinya akan ditempatkan di Kemenkominfo dan TVRI dan RRI itu akan ditempatkan seluruhnya di pusat atau akan juga dilempar ke vertikal Ibu? Oke, kalau usulan kita tetap ada yang di daerah Mas, tidak hanya di pusat. Siap Ibu, cukup jelas dan sangat menjawab Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Itu mungkin Atau pertanyaan jangan-jangan terakhir. di daerah kayaknya udah melirik nih ya, mau milih yang mana gitu. Iya. Oke ya. Baik, Oke, Mbak. Izin Bu, mungkin karena memang sudah jelas, sudah terjawab semua dan sudah dipaparkan semuanya, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini Ibu, dan kami mempersilakan Bapak atau Ibu untuk menyampaikan satu atau dua patah kata untuk menjadi closing statement buat teman-teman lulusan PKN STAN agar lebih tertarik lagi untuk bergabung di Kemenkominfo. Silakan Ibu. Silakan Pak Dedi. Iya, bila teman-teman ingin lebih jauh mengenal RRI, maka silakan download di Play Store, di Google Play Store itu RRI Playgo. Di sana akan tersaji beragam fitur-fitur terkait dengan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang main di area multiplatform, ada di terestrial, ada di RRI Net. RRI Net itu sebuah televisi tapi basisnya radio dengan tagline tonton apa yang Anda dengar. Lalu juga beragam pilihan-pilihan
programatis yang hadir dari seluruh wilayah NKRI. Kami punya 220 stasiun relay, 35 studio produksi di wilayah 3T, dan seluruh kabupaten, provinsi, dan kota yang ada di seluruh NKRI. Total kami ada di 70 stasiun penyiaran di wilayah Indonesia. Dan jadilah aparatur sipil negara dengan kreativitas dan inovasi melalui Radio Republik Indonesia. Oke, satu lagi, Kominfo makin digital, makin maju. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Baik, itu dia tadi pemaparan ya dari Kementerian Kominfo, Mas Aki. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Kami percaya teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat dan pastinya semakin mantap nih pertimbangannya Mas dalam memilih minat para lulusan. Dan saya yakin mereka udah bikin catatan nih. Betul sekali. Kementerian A ini THP-nya berapa, terus informasinya apa aja, dan ini makin memperkaya catatan teman-teman ya pastinya ya. Betul sekali Mas. Dan nggak sampai di sini doang nih Mas, kita ada sesi selanjutnya lagi nih Mas. Yang pasti juga lebih menarik dan nggak kalah menariknya dari sesi sebelumnya. Betul sekali. Selanjutnya ini nanti ada dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, tapi setelah break berikut ini. Iya. Oke, itu ya, Liz ya. Makasih.